Masih di Market Review, pemirsa, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia atau AAJI memastikan bahwa industri asuransi dapat bertahan melalui masa pandemi COVID-19. Kondisi ini didukung oleh beberapa hal, diantaranya adalah kedisiplinan dalam implementasi manajemen aset dan liabilitas yang baik. Industri asuransi nasional terus melancarkan berbagai strategi agar dapat bertahan di masa sulit. Beberapa di antaranya adalah industri asuransi sangat disiplin terhadap aset liabilitas manajemen. Hal ini setidaknya dapat menjamin keberlangsungan bisnis secara jangka panjang. Hal lain yang menyebabkan pertumbuhan industri asuransi tetap terjaga adalah besarnya nilai investasi di instrumen pendapatan tetap. Bisa menjadi cadangan untuk menjaga arus kas. Jika industri perlu mencarikan investasi untuk memenuhi kebutuhan klaim, instrumen pendapatan tetap menjadi pilihan tepat dalam kondisi saat ini. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, total aset investasi industri asuransi jiwa per Mei 2020 mencapai Rp426,2 triliun. Dari jumlah tersebut, investasi di deposito tercatat senilai Rp34,13 triliun atau 8,01% dari total investasi asuransi jiwa. Kemudian investasi di obligasi mencapai Rp27,5 triliun atau mencapai 6,47% dari total aset investasi. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, untuk melanjutkan perbincangan mengenai industri asuransi saat pandemi COVID-19 sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Bapak Irfan Raharjo, pengamat asuransi. Selamat pagi Pak Irfan. Selamat pagi Mas. Ya, terima kasih Pak Irfan sudah bergabung bersama kami di Market Review. Sehat selalu ya Pak. Sehat, baik. sama-sama ya. Ya, baik. Pak Irfan, seperti tadi disampaikan di paket liputan, ada beberapa hal yang tentu saja mendukung sustainability dari industri asuransi pada saat pandemi COVID-19. Di antaranya adalah kedisiplinan industri dalam mengimplementasikan manajemen aset dan liabilitas yang baik. Analisa Anda seperti apa Pak Irfan? Ya, ALM atau Asset Liability Management ini menjadi sangat krusial di saat pandemi ini. Dan ALM ini juga sekaligus menjadi titik lemah perusahaan asuransi pada umumnya selama ini. Kalau kita bandingkan dengan perbankan misalnya, yang sudah jauh lebih tertata dari sisi ALM maupun tata kelolanya. Itu yang sudah juga disampaikan oleh Ketua OJK beberapa saat yang lalu, yang mengatakan bahwa tata kelola dan regulasi ataupun ALM di industri keuangan non-bank tertinggal dibandingkan misalnya dengan perbankan yang sudah jauh lebih tertata di saat mengalami krisis moneter di tahun 99 maupun 2008 yang lalu. Jadi benar bahwa ALM itu menjadi titik lemah sekaligus menjadi perhatian utama bagi industri asuransi. Baik. Contoh nyata dari ALM yang sudah kelihatan sekali yang menjadi puncak dari gunung es saat ini adalah kasus Jiwasraya yang menunjukkan bagaimana mereka mengumpulkan premi yang demikian besar di sisi aset maupun investasinya, namun liabilitasnya terhadap pemegang polis jauh lebih besar. Baik. Sehingga terjadi gap yang luar biasa antara aset dan liability-nya begitu. Demikian Bumi Putra juga yang sudah mengalami aset liability gap yang demikian besar. Baik. Yang kemudian diatasi dengan financial reinsurance saat itu baik Bumi Putra maupun Jiwasraya. Baik. Gitu. Ya. Pak Irfan, lalu bagaimana kasus-kasus gagal bayar yang melibatkan perusahaan-perusahaan asuransi seperti dari Bakri Life sampai dengan Jiwasraya ini betul-betul mencederai industri asuransi secara umum? Ya, perusahaan asuransi baik jiwa maupun kerugian umumnya itu sangat berorientasi pada top line. Top line di sini maksudnya adalah volume penjualan, yaitu di tingkat paling atas, yaitu turnover atau penjualan, namun sangat abai pada hasil akhir atau bottom line, sehingga umumnya perusahaan asuransi itu hanya mengandalkan pada hasil investasi atau pendapatan di luar kegiatan operasional. Sedangkan operasionalnya sendiri yaitu antara pendapatan premi dengan beban klaim dan beban usaha itu pada umumnya negatif atau yang kita kenal dengan combined ratio-nya negatif. Mereka hanya untung dari investasi. Itu sudah terjadi jauh sebelum Jiwasraya maupun Bumi Putra, yaitu sejak kasus Bakri Life dan terus menerus berlangsung sampai saat ini. Pada intinya asuransi itu orientasinya hanya top line,
tapi sangat lemah di dalam soal bottom line-nya. Baik. Sehingga kunci dari semua itu adalah asset liability gap yang demikian besar antara liability pada Baik. pemegang polis, wujudnya adalah kurangnya cadangan, baik cadangan premi maupun cadangan klaim. Ya. Di Pak sisi Irfan, lain- secara ya. general bagaimana Anda melihat asset liability management di seluruh perusahaan asuransi di Indonesia? Apakah cukup fragile atau tidak? Artinya kita melakukan proyeksi apakah kemudian kasus-kasus serupa ini mungkin akan terjadi lagi jika ALM-nya masih lemah gitu, seperti yang Anda tadi sampaikan? Iya, sudah bisa diduga bahwa kalau aset liability management itu masih lemah, baik di pada asuransi jiwa maupun umum, kejadian seperti yang dialami Jiwasraya, Bumi Putra, Krishna Life, dan seterusnya, seperti dicontohkan kasus-kasus yang lalu itu akan terulang lagi, di mana mereka menempatkan aset pada instrumen investasi yang yang bukan kualitas kelas 1 begitu, di sisi aset misalnya saham, kemudian reksadana dan instrumen lain-lainnya pada instrumen investasi yang tidak berkualitas di sisi aset, namun liability-nya kepada pemegang polis demikian besar. Dan itu diwujudkan dengan kurangnya pembentukan cadangan, baik cadangan klaim maupun cadangan premi. Kecuali itu pada perusahaan asuransi asing, ya joint venture, baik kerugian maupun jiwa yang pada umumnya lebih prudent dalam mengelola aset dan liability. Tapi perusahaan swasta nasional, bahkan BUMN sekalipun yang kita lihat contoh-contohnya sudah sangat nyata. Ya, Gitu. Pak Irfan, mengenai periodic assessment untuk memastikan corporate governance yang baik, apakah itu secara internal di perusahaan asuransinya sendiri atau pengawasan yang dilakukan oleh regulator? Apa yang bisa dilakukan? Usai jeda berikut ini kita akan lanjutkan, Pak Irfan. Dan bisa tetap di Market Review, usai jeda kami akan segera kembali. Ya.